Coronavirus disease atau COVID-19 menjadi pandemi dunia yang menimbulkan berbagai resiko. COVID-19 telah menyebar di 213 negara dan menginfeksi jutaan penduduk dunia. Pada tanggal 31 Maret 2020, COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease di Indonesia. Menurut data dari WHO atau World Health Organization, Juni 2021, jumlah kasus virus COVID-19 global melampaui angka 175,5 juta infeksi dan angka kematian mencapai hampir 3,8 juta kasus. Sejarah COVID-19 bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Dengan adanya pasien yang memiliki gejala demam, batuk kering, dan sesak nafas yang didiagnosa sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menciptakan peluang kejahatan atau criminal opportunity untuk melakukan korupsi. Korupsi adalah masalah global yang meluas yang berdampak buruk pada kinerja ekonomi, politik stabilitas, dan integrasi komunitas. Wabah COVID-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh konvergensi dari 3 faktor utama yang hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Yang pertama, adanya pelaku yang termotivasi, yaitu kelompok korup atau jejaring koruptif. Yang kedua, jejaring koruptif ini memiliki kekuasaan atau power untuk mengakses sumber daya. Yang ketiga, pemadaman pengawasan internal di dalam mendorong ketiadaan penjaga yang cakap. Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, di mana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang, karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditenggarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwewenang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan berita keempat. Dengan saya Naslata Aldais dan rekan saya Edria Kirana. Kali ini kami akan menampilkan beberapa wawancara hasil dari tim kami terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial oleh ex-Kemensos DKI Jakarta. Kami dan tim sudah mewawancarai beberapa narasumber yang sekiranya memenuhi kapasitas untuk diwawancarai. Yang pertama adalah salah satu dosen ilmu sosiologi hukum dari Universitas Islam Negeri. Dan kepada tim dipersilakan. Iya, korupsi itu sendiri kan berasal dari, yaitu katanya corruption ya, corrupt itu berarti penyimpangan, menyimpang, jadi itu sudah tidak benar. Korupsi dana COVID itu berarti kan untuk membiayai keperluan menanggulangi COVID yang kemarin mewabah. Kita saksikan bahwa orang banyak sekali yang terkena wabah tersebut dan banyak yang berakhir dengan meninggal ya. Rumah sakit penuh, nakes dokter juga kewalahan ya.
Nah, sementara masyarakat tidak bisa bekerja karena tidak ada yang belanja juga. Orang akhirnya menemukan teknik belanja online, belajar online itu sebagai solusi dari tidak bisa berkontak fisik antara sesama masyarakat. Ya. Jadi yang kasihan pedagang kehilangan pekerjaannya karena nggak ada yang membeli, terutama pedagang kecil. Kalau pedagang besar mungkin bisa online, kalau pedagang kecil akhirnya mau nggak mau dia harus dibantu supaya tetap hidup. Ya. Supir ojek online juga nggak bisa bekerja ya karena nggak ada yang pergi, semua orang dikurung, stay at home, ya istilahnya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat COVID ini, dan itu selama 2 tahun. Bantuan itu berupa bantuan sosial ya, berupa sembako misalnya ya, terutama sembako ya. Dan itu pun mungkin tidak cukup karena masyarakat banyak sekali dan tidak merata. Ya. Jadi kalau bantuan yang ada dengan jumlah korban terdampak COVID ini banyak, bantuan yang tidak seberapa, dikorupsi pula, itu kebangetan. Ya, sudah korupsinya tidak benar di masa yang sulit, yang harusnya itu untuk menyelamatkan hidup orang yang terdampak, malah tidak terbantu. Bersatu sembako, dan itu ada berapa paket gitu ya? Ya, itu banyak ketika dikumpulkan. Nah, harusnya dengan 10.000 itu misalnya dapat beras 1 liter ya. Nah, kalikan berapa untuk berapa, jadi banyak sekali. Nah, korupsi itu kelihatannya angkanya kecil, tapi ketika diakumulasi besar. Dan itu ketika diakumulasi sebenarnya dana tersebut bisa mungkin untuk membeli obat-obatan, ya, atau membuat dapur umum misalnya, atau mengirim tadi ya kepada masyarakat. Jadi bagi si pejabat itu nggak seberapa, bagi masyarakat besar. Ya sebenarnya korupsi ini ada boleh dikatakan dilakukan oleh orang yang punya kedudukan. Ya, dia kejahatan white collar crime, kejahatan orang berkerah putih atau yang punya kedudukan, minimal RT lah, karena bantuan itu sampai ke RT kan. Nah, yang harusnya itu dibagikan gratis, RT minta bagian, dipotonglah 3.000 pula, misalnya kan, penerima. Orang harus nebus, nah itu juga korupsi. Jadi dilakukan oleh yang punya kedudukan. Kemudian korupsi ini sudah membudaya di masyarakat. Ya, apa budayanya? Pertama saya kasih, sering kalau saya ilustrasikan ke kelas mahasiswa, kita itu suka ngasih, ya kan? Udah dikasih nih tebus murah, dikasih bantuan, oke, sebagai tanda terima kasih kasihlah misalnya bantuan tadi 200.000, kita kasih 10.000. Nah kan, harusnya yang menerima 10.000 dia menolak, itu bukan hak saya, ya, dia menolak karena bukan hak dia. Nah di kita nggak enak. Nah itulah, ya kan kita itu sih ya, mungkin bukan nyogok ya, tanda terima kasih ya, tapi sebenarnya la syukra lil wajib kata orang Arab. Nggak perlu berterima kasih kepada yang memang tugasnya. Dia sudah digaji, dia pasti ada paket. Nah mungkin lewat begitu aja ya. Sudah ada haknya dia. Sama kayak dosen, misalnya mahasiswa ngasih sesuatu ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu udah ada, walaupun bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk poin, misalnya pembimbing satu mahasiswa poinnya segini, nanti di akhir semester itu kumpulan poin itu menjadi uang. Jadi reward, jadi remunerasi. Setelah dikumpulkan gitu kan. Jadi termasuk sebenarnya tanda mengucapkan terima kasih kalau di barat ya. Terima kasih, ke pemimpin nggak usah terima kasih. Jadi kita kan yang budaya timur, ya terima kasih ke siapapun lah ya. Kalau di barat kepada pemimpin kan kewajibannya, tidak perlu terima kasih. Kalau di Arab kalau syukrul wajib, tidak perlu terima kasih kepada yang memang tugasnya gitu kan. Nah di kita itu diantara budaya suka memberi, membawa oleh-oleh,
Nah kalau ketemuan aja bawa oleh-oleh, nah gimana kalau pejabat masa isi oleh-oleh yang kecil? Ya enggak. Nah itulah. Nah coba kalau kita tidak punya kedudukan, nah, misalnya saat mau lebaran ya, ada parcel ya. Ketika jadi pejabat dikirimin parcel. Ketika sudah nggak jabat lagi, nggak ada yang parcel. Nah itu. Jadi orang tadi memberikan ikhlas. Adalah yang diingat, ada udang di balik batu lah. Selanjutnya adalah hasil wawancara kami bersama Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Sebelumnya emang pada saat masa pandemi COVID-19 itu pemerintah melalui Kemensos melakukan kayak pembagian atau untuk mempermudahkan masyarakat yang berdampak atas pandemi COVID-19 tersebut dengan program-program seperti pemberian sembako yang pada hal ini program pengadaan bansos penanganan COVID-19 itu dilakukan oleh di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun yang pada saat itu dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat itu ialah 2 periode. Dan Juliari Batubara pada saat itu Menteri Sosial menunjuk Matius atau Adi sebagai pejabat pembuat komitmen yang dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket itu pada saat itu diselewengkan oleh saudara Juliari Batubara itu sekitar 10.000 per paket sembako dan nilai kurang lebih 300.000 per paket pada Mei sampai November 2020 yang kemudian dijalankan oleh beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya ada saudara Adian juga yang jadi tersangka, Harisida Boke dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sekitar 12 miliar. Pada saat itu diterima oleh Pak Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh saudara Eko dan saudara Selvi. Dan kemudian pada bulan Oktober sampai Desember 2020 diterima fee oleh Pak Juliari Batubara sekitar 8,8 M. Sehingga total uang suap atau yang diselewengkan oleh mantan Kemensos Juliari Batubara pada saat itu adalah sekitar 17 miliar. Ya, sekitar 17 miliar. Sehingga pada saat itu Pak Juliari Batubara dikenakan sanksi atau tindak pidana yang diduga dilanggar adalah persangkaan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya saya jelaskan Mas, persangkaannya yang dilanggar oleh Pak Juliari Batubara ada pasal 11 di mana bunyi pasal tersebut ada dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah atau paling banyak 250 juta rupiah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Dan di dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk huruf A-nya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan untuk di huruf B, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan
tersangka Julai Batubara pada saat melakukan dana bansos itu kita dalam keadaan pandemi COVID ya. Sebetulnya di dalam pasal 2 ayat 2 juga diterapkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu dapat diancam oleh hukuman mati. Contohnya misalnya dalam keadaan gempa bumi atau dalam keadaan wabah atau dan sebagainya yang dikategorikan dalam keadaan tertentu tersebut. Namun berdasarkan putusannya bahwa Pak Julai Batubara itu diputuskan menjalankan hukuman 12 tahun penjara. Jadi penjelasan tersebut tanggapan saya bahwa perbuatan Julai Batubara sangat menciderai perasaan masyarakat yang pada saat kejadian sedang mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19 dan membutuhkan bantuan dari masyarakat. Sebelumnya saya jelaskan bahwa Kapolri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah melakukan atau membuat suatu program untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran melalui strategi yang pertama insight perencanaan. Dari awal perencanaan anggaran itu sudah baru direncanakan, kita sudah ada program untuk melakukan kunjungan atau rapat konsolidasi kepada suku dinas atau instansi pemerintahan yang akan melakukan perencanaan anggaran. Yang kedua, declare pernyataan kita bersama Sudin maupun inspektorat dalam hal ini yang melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri atau aparatur negara seperti Sudin dan kementerian. Kita membuat pernyataan bahwa kita bebas dari korupsi untuk lingkungan kerja kita. Yang ketiga, assist atau pendampingan. Jadi pada saat penggunaan anggaran atau kementerian sudah sedang atau melakukan suatu proyek yang menggunakan dana anggaran, kita sudah melakukan pendampingan untuk mencegah suatu penyelewengan tersebut. Yang kedua, warning atau peringatan. Kita sudah memperingati, sudah mengadakan sosialisasi terkait ancaman hukuman, terkait dampak-dampak, dan terkait ada dugaan-dugaan korupsi, maka kita akan melakukan penegakan hukum. Kita sudah lakukan peringatan. Yang terakhir ada strike. Dan di dalam rapat koordinasi tersebut kita mengadakan problem solving atau area pemetaan seperti bantuan sosial, pertanian, BBM, dana desa, pupuk, subsidi, dan lain-lain, serta solusi permasalahan yang timbul. Kita akan melakukan rapat kepada suku dinas terkait rencana anggaran dan pendampingan penggunaan anggaran, dan setiap sudin diharapkan mempunyai program. Jadi saat ini suku dinas atau dari segi pemerintahan yang ingin melakukan atau penyerapan anggaran, rencana anggaran, terus ingin melakukan penggunaan anggaran atau pencairan anggaran suatu proyek atau pengadaan suatu program, itu diharapkan sudah mempunyai suatu program yang dapat dikelola. Misalnya ketika dia mau melakukan perencanaan anggaran, dia harus membuat laporan, terus membuat suatu keterbukaan yang mungkin publik atau yang lain juga bisa menilai bahwa anggaran ini kita tarik sekian dan akan kita gunakan, sehingga dengan program itu kita bisa dapat memantau bagaimana suku dinas ataupun aparatur pemerintahan atau kementerian dalam menggunakan anggaran tersebut. Dan yang terakhir juga kita mengedepankan atau menggandeng inspektorat atau BPKP, Badan Keuangan Provinsi, untuk melakukan pendampingan atau audit apabila ada rencana atau penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Jadi ketika ada suatu program, kita bisa meminta inspektorat atau BPKP untuk mengaudit tersebut, ada nggak dana yang diselewengkan, sehingga nanti BPKP atau inspektorat itu membuat laporan ke kita bahwa program tersebut nggak ada pelanggarannya. Nah, dan ketika inspektorat atau BPKP melakukan audit ada suatu pelanggaran atau dana yang diselewengkan, maka mereka meminta untuk sudin atau kementerian itu untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Misalnya diselewengkan berapa M ya, mereka sudah berdasarkan audit dan mereka harus mengembalikan. Ketika mereka sudah mengembalikan,
ya berarti udah nggak ada kerugian negara. Jadi kita nggak lakukan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ketika mereka ada audit dan mereka nggak mau mengembalikan keuangan negara, kita melakukan penyidikan atau penyidikan secara hukum. Sekian hasil wawancara kami terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial pada saat pandemi COVID-19. Kami dari Berita 04 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.